Martial Peak 3512. Mereka telah berada di wilayah iblis untuk beberapa waktu sekarang. Mereka telah melewati gerbang alam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada gerbang alam yang dijaga kecuali mereka menyegel benua tertentu. Namun, gerbang realem yang menuju ke benua 100 roh dijaga oleh Kuaso Sein. Masalahnya sudah jelas. Ketika mereka melihat satu sama lain, Kuaso Sein yang menjaga gerbang realem sedikit mengangguk. Dia melirik Yang Kai dan membiarkan mereka lewat. Setelah melewati gerbang alam, mereka berempat tiba di benua 100 roh. Yang Kai tidak akrab dengan benua ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa benua ini spesial di wilayah iblis. Namun, dia telah melihat keberadaan benua ini di peta dan tahu bahwa itu sangat besar. Benua Cloud Shadow tidak kecil. Itu di atas rata-rata di wilayah iblis. Namun, benua 100 roh setidaknya 5 kali ukuran benua bayangan awan. Itu bisa dianggap sebagai salah satu benua terbesar di wilayah iblis. Itu tidak aneh ketika dia memikirkannya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah roh ilahi wilayah iblis. Itu sangat kecil. Kelompok itu tidak berhenti dan terus terbang ke depan. Yang Kai melihat sekeliling dengan bosan. Segera, matanya menjadi penasaran. Dia menyadari bahwa ada banyak demon beast yang mengaum di Gunung Lincuan. Bahkan di udara, ada binatang iblis terbang aneh yang tidak bisa dia sebutkan namanya terbang bolak-balik. Ada terlalu banyak untuk dihitung. Dia telah melihat demon beast di tempat lain di demon territory. Banyak raja iblis suka memiliki binatang iblis yang kuat dan agung sebagai tunggangannya. Namun, dia belum pernah melihat populasi binatang iblis yang begitu padat di benua manapun. Saat mereka terus terbang ke depan, Yang Kai menemukan jejak demon beast di hampir setiap area. Akan lebih tepat untuk menyebut benua 100 roh ini benua Wanshu. Yang lebih langka lagi adalah banyak dari demon beast ini memancarkan aura yang kuat. Mereka tidak kalah dengan Raja Iblis yang pernah dilihat Yang Kai sebelumnya. Ada banyak, kan? Suster di sebelah kanan tiba-tiba berbicara. Yang Kai tidak segera mengerti apa yang dia katakan. Namun, dia dengan cepat mengerti dan mengangguk. Memang ada banyak. Suster di sebelah kiri mencibir. Dulu ada lebih. Yang Kai mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Saat dia bingung, suster itu menjelaskan, benua 100 roh tidak dibatasi oleh demon saint manapun. Kami tampaknya bebas dan tidak terkekang, tetapi kami sebenarnya hanya mencoba bertahan di celah-celah. Benua ini sangat cocok untuk demon binatang buas. Selain itu, banyak binatang iblis di sini memiliki garis keturunan roh ilahi. Oleh karena itu, mereka sangat populer di kalangan orang-orang di luar. Jika Anda bisa menjinakkannya sebagai tunggangan Anda, itu akan membantu meningkatkan kekuatan Anda. Anda akan seimbang, lebih kuat di medan perang. Oleh karena itu, setiap 100 tahun, benua 100 roh akan mengiring sejumlah besar binatang iblis ke dunia luar. Yang Kai mendengarkan dengan tenang. Dia mulai mengerti mengapa benua 100 roh bisa bertahan di celah-celah. Tidak dapat disangkal bahwa penguasa benua 100 roh sangat kuat. Demon Saint tidak berani bergerak dengan mudah. Namun, alasan terbesar mengapa orang suci iblis menoleransi keberadaan 100 benua roh adalah karena 100 benua roh digunakan sebagai tempat berkembang biaknya binatang iblis. Penindasan dan eksploitasi yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan makhluk-makhluk dari benua 100 roh membenci dunia luar. Ini juga alasan mengapa roh ilahi bertanduk tunggal tidak menunjukkan rasa hormat ketika dia menghadapi Yurumeng. Dia bahkan berani menghadapinya secara langsung. Suster mengatupkan giginya. Ada juga beberapa orang tak tahu malu yang menyelinap ke benua 100 roh dan membunuh binatang iblis di sini. Tentu saja, jika mereka ditemukan, orang-orang ini tidak akan memiliki akhir yang baik. Di masa lalu, ketika gerbang realem tidak dijaga, hal-hal seperti itu sering terjadi. Beberapa raja iblis akan menyelinap ke benua 100 roh dalam kelompok 3 atau 5. Setelah mereka berhasil, mereka akan segera mundur. Karena itu, gerbang alam yang menuju ke 100 benua roh dijaga oleh setengah raja suci. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Yang Kai mengerutkan kening. Kenapa kamu memberitahuku ini? Sebenarnya, dia hanya seorang tawanan. Tidak perlu menjelaskan situasi benua 100 roh kepadanya, kan? Suster itu tersenyum. Aku hanya berpikir bahwa kamu harus tahu betapa menyedihkannya makhluk dari benua 100 roh. Dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah semua ini. Kekuatan apa yang saya miliki? Yang Kai terdiam. Di mata ras iblis, peran terbesarnya adalah memperbaiki dan melindungi gerbang realem. Ini juga alasan mengapa banyak raja iblis Saint menyukainya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu menangkapku untuk memperbaiki gerbang realem? Suster itu tersenyum misterius. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Yang Kai tiba-tiba memiliki firasat buruk. Perjalanan ini jelas tidak sesederhana yang dia pikirkan. Mereka tidak berbicara saat mereka melewati gunung dan sungai roh. Ketika sebuah kastil besar muncul di depan mereka,
si kembar dan roh ilahi bertanduk tunggal akhirnya tampak bersemangat. Kastil itu menempati area yang luas. Itu terletak di pegunungan. Di antara pegunungan dan pegunungan, ada binatang aneh yang berlari. Di luar kastil, di atas dinding, ada banyak demon beast yang aneh. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang sangat kuat. Kastil ini dibangun dengan sangat kasar. Itu seperti binatang raksasa yang merangkak di tanah. Aura kuno mengalir keluar. Meskipun ini adalah pertama kalinya Yang Kai berada di sini, dia bisa menebak bahwa disinilah tuan dari benua 100 roh tinggal. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit gugup. Jika dia akan bertemu dengan Demon Saint lainnya, Yang Kai tidak akan gugup. Ini karena dia tahu bahwa dia berguna bagi orang suci iblis itu. Dia tidak akan dirugikan. Namun, penguasa benua 100 roh berbeda. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Bagaimana jika dia tidak senang dengannya dan memutuskan untuk membunuhnya? Dengan siapa dia bisa bernalar? Mereka mendarat di depan kastil. Sebelum mereka masuk, mereka merasakan aura sengit. Dalam bayang-bayang gelap, sosok besar secara bertahap muncul. Setiap langkah yang diambil membuat tanah bergetar. Setelah beberapa saat, Yang Kai akhirnya melihat apa yang akan terjadi. Itu adalah demon beast besar yang terlihat seperti singa. Tingginya sekitar 5 kaki dan memiliki surai emas di depan dadanya. Itu halus dan berkilau seperti sutra. Lubang hidungnya yang besar mengeluarkan napas panas. Itu terlihat sangat megah. Singa raksasa itu menatap Yang Kai dan yang lainnya. Mata emasnya memancarkan cahaya pemeriksaan. Roh ilahi bertanduk tunggal dan si kembar menangkupkan tinju mereka bersama-sama. Tuan Singa, Yang Kai berkedip. Meskipun dia diapit oleh si kembar, kultivasinya tidak disegel. Karena itu, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan singa raksasa ini. Itu pasti master di level half saint. Namun, roh ilahi bertanduk tunggal dan si kembar masih harus memanggilnya tuan meskipun mereka semua setengah orang suci. Jelas bahwa kekuatan singa ini lebih tinggi dari mereka bertiga, atau roh ilahi berperingkat lebih tinggi. Namun, tidak peduli apa, pria yang disebut singa ini bukanlah seseorang yang bisa dia tolak. Singa sedikit mengangguk dan berkata dalam bahasa manusia, "Kamu kembali." Saudari yang mengapit Yang Kai berkata, "Untungnya, saya tidak mengecewakan Anda." Sang singa memandang roh ilahi bertanduk tunggal itu lagi dan bertanya dengan dingin, "Siapa yang melakukannya?" Roh ilahi bertanduk tunggal tersenyum pahit. "Jiwa Yurumeng telah turun. Aku akan memberinya pelajaran cepat atau lambat." Ketika singa mendengus, ia memelototi Yang Kai dengan ganas, seolah ingin menyalahkannya. Yang Kai sedikit terdiam. Namun, tampaknya orang-orang dari benua 100 roh sangat membenci ras iblis. Anda menargetkan Saint Iblis. Di tempat lain, ras iblis tidak berani memanggil orang suci dengan namanya, apalagi mengatakan sesuatu seperti, "Beri dia pelajaran." "Tuan ada di dalam. Anda bisa masuk," kata singa dan minggir. Kedua saudara perempuan itu mengangguk dan berjalan masuk dengan Yang Kai terjepit di antara mereka. Roh ilahi bertanduk tunggal tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, ia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Itu mungkin mencari tempat untuk menyembuhkan. Setelah melewati koridor yang panjang, mereka tiba-tiba memasuki aula yang dingin dan gelap. Kedua saudara perempuan itu berhenti di tepi aula dan menunggu dengan tenang. Ketika mereka tiba di sini, mereka akhirnya melepaskan Yang Kai. Mereka mungkin berpikir bahwa Yang Kai tidak akan dapat melarikan diri ke sini bahkan jika dia memiliki pasukan luar angkasa. Yang Kai melihat ke atas dan samar-samar melihat sosok kekar duduk bersila di tengah aula. Itu tidak bergerak, tetapi seluruh aula dipenuhi dengan demon ki yang gelap. Itu seperti lapisan kabut tebal yang menutupi tanah. Saat sosok kekar itu bernafas, demon ki di aula juga berguling. Yang Kai mengerutkan kening dan menatap kosong pada demon ki gelap yang bergulir di bawah kakinya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan menyodok ke depan. Pada saat berikutnya, roli demon ki tiba-tiba berkumpul di tengah dan tersedot ke tubuh sosok kekar itu. Wajah Yang Kai menjadi gelap. Baru sekarang dia tahu bahwa demon ki adalah efek dari seni rahasia pihak lain. "Apa yang kamu lakukan?" Teriakan nyeri suster datang dari belakang. Bahkan wajah cantik suster berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Kai akan begitu berani mengganggu kultivasi guru. Di tengah aula yang dingin dan gelap, dua lampu seperti kilat menyala, menggambar busur dan langsung tiba di depan Yang Kai. Baru pada saat itulah Yang Kai melihat bahwa kedua lampu itu sebenarnya adalah sepasang mata. Mereka tampaknya mampu menangkap jiwa seseorang dan membuat orang bergidik. Hati Yang Kai bergetar. Dia segera menundukkan kepalanya. Ekspresi wajahnya ditutupi oleh rambut di dahinya. "Salam, guru." Si kembar buru-buru memberi hormat. Dia adalah orang itu. Sebuah suara yang dalam bergema di aula, bergema bolak-balik. Saudari itu berkata, membalas guru, dia adalah orang itu. "Bagus sekali, angkat kepalamu."
Kalimat terakhir secara alami diarahkan pada Yang Kai. Mulut Yang Kai berkedut, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengangkat kepalanya. Dia tidak menatap mata pihak lain. Dia menangkupkan tangannya sedikit dan berkata, "Salam, Guru. Raja ini adalah Chang Tian." Yang Kai akhirnya tahu nama tuan dari benua 100 roh. Saya mendengar bahwa Anda mahir dalam prinsip luar angkasa dan dapat memperbaiki dan memelihara gerbang realem. Chang Tian bertanya. Ya, Yang Kai mengangguk dengan jujur. Tidak ada gunanya menyangkal ini. Chang Tian tersenyum sedikit. Dikatakan bahwa angkatan luar angkasa itu misterius dan rumit. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada raja ini? Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya. Dia menatap langsung ke mata pihak lain dan berkata dengan sedikit tidak senang, "Tuan, Anda pasti bercanda. Pasukan luar angkasa bukanlah tipuan. Jika Anda benar-benar ingin memahaminya, Tuan, Anda dapat melihat saya memperbaiki gerbang alam nanti." Petik 2. Baru pada saat inilah dia mulai memperhatikan dengan baik tuan dari benua 100 roh. Meskipun dia tahu bahwa pria ini tinggi dan kokoh, dia berpikir bahwa dia hanya seorang pria kekar. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pria ini sangat tampan. Hanya saja dia lebih tinggi. Rambut hitamnya mengalir bebas di atas bahunya, seperti keinginannya akan kebebasan.